سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد رواه البخاري ومسلم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para asatidz wal asatidah, para hujjah wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisbu, para orang tua, aparatur pemerintah, khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Masjid Al-Mujahidin, keluarga besar Mushola Ahsanul Muhajirin, keluarga besar Masjid Jami Nurul Hasanah, keluarga besar Mushola At-Taqwa, juga dari Kampung Kandang dan juga dari Jagawana, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah kesibukan mempersiapkan aktivitas dan rutinitas kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu majelis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Dengan niat taklim dan silaturahim, moga-moga dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rezeki gampang, dan niat berkunjung ke orang alim mudah-mudahan mempunyai pahala sebagaimana kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi wasilah baik untuk haji dan umrah, kita bisa berkunjung ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh
bihi dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Nabi telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu, apabila menghukumi oleh seorang hakim, fajtahada, kemudian bersungguh-sungguh oleh dia, fa'asaba, maka memperoleh dia, falahu, itu baginya ajroni, bermula 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila menghukumi oleh hakim, fa'akhta'a, kemudian menyalahi atau kesalahan dia, falahu, maka itu baginya ajrun wahidun, bermula 1 pahala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah hadis taklim syukur dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kajian kita hari ini, lanjutan dari kajian terdahulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menghadiri orang yang meninggal dunia, dinyatakan sudah dengan tutup mata, kemudian matanya terbuka, maka pejamkanlah itu si mayit sambil membaca doa yang kita mampu, paling tidak Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau mungkin kita baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il badr. Pada kajian pagi hari ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan. Apabila seorang hakim, apabila seorang pengadilan, apabila seorang jaksa menghukumi dalam beberapa perkara atau 1 perkara, kemudian dia sungguh-sungguh untuk menjalankannya sesuai dengan hukum-hukum Allah dan dengan cara yang sesuai hukum-hukum Allah, maka baginya 2 pahala. Pertama, pahala bersungguh-sungguhnya. Yang kedua, pahala menghukuminya, yang ada istilah tidak berat sebelah atau tidak memanipulasi hukum-hukum tersebut. Dan inilah yang kesannya di tengah-tengah tuntutan keadilan, tuntutan akan hak-hak orang lain, maka seyogianya, bahkan kalau bahasa orang-orang modernnya, bahwa hakim itu adalah tangan-tangan Tuhan. Itu bahasa orang-orang yang sebetulnya bukan tangan Tuhan, bukan. Cuma karena hampir-hampir yang memberikan keputusan benar atau salah di dunia adalah hakim. Kalau dilihat dari segi yang memutuskan, mohon maaf, ini kadang-kadang sudah terobsesi oleh pengadilan, kejaksaan, atau mungkin yang sebanding. Kalau dikaji secara umum, sebagaimana yang
Mungkin kita yang menjadi pengadilan, mungkin kita yang menjadi kejaksaan. Di mana? Bisa juga di rumah kita. Nah, di rumah kita bisa jadi kejaksaan. Silakan. Kalau bahasa artinya, kita punya anak 4. Yang menuntut adalah ibu atau mungkin anak yang diantaranya. Kemudian hakim adalah suaminya atau bapaknya. Ibu adalah penuntut umum. Ini kalau dalam bahasa umumnya, Pak. Makanya kita jangan dulu terlalu jauh untuk yang ada di meja hijau. Kalau udah terlalu jauh di meja hijau, kita belum sampai ke arah situ. Karena kalau di rumah kita ada 6 orang, 4 anak, suami istri. Suami adalah hakim, Pak, yang memutuskan segala sesuatu perkara di antara orang yang bermasalah. Mungkin di antara istri atau justru istri yang jadi hakim, suami yang punya masalah. Anak-anak yang menuntut, saksi ada di antaranya. Nah, inilah kita di pihak mana kira-kira, Pak? Tidak selamanya suami ada di pihak kejaksaan. Tidak selamanya suami ada di pihak pengadilan. Bisa jadi terdakwa. Ayo siap untuk mengadili Bapak dan Ibu Saudara. Ini cuma kita terlalu jauh, itu terlalu jauh. Andai kata di 5 orang bermasalah, 2 orang bermasalah, ada istilah penentu hukum, penuntut umum, dan juga yang menuntutnya. Siapa? Di antaranya anak-anak kita. Makanya dalam sebuah kaidah nyanyian qasidah, apabila ada yang melanggar hukum, maka ada yang menjadi penegak hukum, ada yang menjadi penuntut hukum, ada yang terdakwa, ada saksi dan sebagainya. Dan kita tentukan, andai kata kita seorang suami menjadi hakim, dituntut oleh istri, anaknya bersalah. Anak yang 2 menjadi saksi. Anak yang keempatnya adalah yang kaitannya menuntut keadilan. Maka seorang hakim, seorang ayah, apabila pandai dan mampu menentukan atau memutuskan perkara yang tidak ada istilah berat sebelah, tidak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bahasa orang-orang umumnya, Pak. Pernahkah berpikir ke arah situ kalau kita adalah seorang hakim? Inilah dalam kehidupan, Pak. Maka tadi bilang yang tepat, rukun jinayah adalah aturan perdata dan pidana. Bukan orang lain yang berbuat, adalah diri dan keluarga. Mampukah untuk mengadilinya? Mampukah untuk menyelesaikannya? Kalau tidak, inilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Apabila betul, meskipun mungkin terasa berat, terasa pahit, terasa sulit untuk dinyatakannya, tapi memang ini hukum yang harus ditegakkan. Maka si hakim punya pahala 2. Yang pertama, pahala bersungguh-sungguhnya, dikaji, diteliti, dibahas, bahkan diperbandingkan demi keadilan dan kenyamanan. Ini yang perlu terpikirkan dalam keluarga. Kalau kita yang jadi hakim, kalau kita yang jadi terdakwa, kalau kita yang jadi penuntut umum, kalau kita yang jadi saksi. Dan oleh karena itu, kalaulah bagus di dalam hukumannya, insya Allah. Salah satu contoh, Nabiullah Sulaiman alaihi salam dituntut oleh
kira-kira gimana Pak? Dua-duanya ngaku anak. Akhirnya Nabiullah Sulaiman punya ketentuan. Oke, kalau ibu pengen memiliki ini anak, kalau ibu juga pengen memiliki anak, kalau tidak ada yang mengalah salah satunya, tidak mungkin untuk terselesaikan ini masalah. Tetap kotor. Akhirnya Nabiullah Sulaiman mengambil pedang. Ibu siap untuk menerima kalau memang ini yang harus saya laksanakan? Untuk apa Nabi Sulaiman? Saya belah ini bayi. Coba pertimbangkan Pak. Kalau kita muncul ada firasat apa kira-kira? Belum ada. Akhirnya setelah mengambil pedang di antara dua orang wanita tadi, ya oke, inilah harus dibelah biar adil, biar adil. Yang satu, wahai Nabi Sulaiman, akulah yang mengalah. Biarin saya yang punya anak. Tapi yang jelas, inilah keadilan yang kau telah berikan. Saya nggak ridho kalau sebelah pasti mati ini bocah. Akhirnya siapa yang benar? Ibu yang kedua yang benar. Oh, itulah kasih sayang ibu memberikan sebuah kepastian, jangan sampai dibelah. Berarti kurang ajar yang pertama. Kenapa harus mati manusia? Itulah secerdik Nabiullah Sulaiman dalam memutuskan keadaan. Kalau kita ngikutin yang pertama, kita dibelah biar adil. Mati bisa, ini kagak hidup, ini kagak hidup, ini kagak punya, ini kagak punya. Inilah jeniusnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam memutuskan pengadilan. Coba kalau kita kira-kira mana? Jadi bahwa masing-masing demikian juga gak apa-apa. Ini dalam ketentuan hakim seorang nabi. Ada lagi seorang nabi juga, Nabiullah Daud alaihissalam, yang boleh dikata ada istilah hukum ranjang. Ada hukum ranjang. Inilah manusia yang melakukan kesalahan harus dijilid, harus diranjang dengan 100 kali cambukan. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir, kalau hukum dijalankan, ada kalanya bisa menjadi kebenaran, ada kalanya bisa menjadi jauh dari kebenaran. Akhirnya cerdiknya Nabiullah Daud alaihissalam agar kiranya tidak menjadikan sebuah ketakutan, akhirnya ngambillah 100 lidi, kemudian dipukulkan 1 kali, gitu. Karena kalau 1 lidi sakit, kalau sakit 1 lidi kaki. Kalau 100 lidi, tapi hukuman telah dijalaninya. Itulah seorang hakim yang bisa menjadikan sebuah polemik tidak berkepanjangan. Kalau dipukul 1 lidi 100 biji kan gak bakalan sakit, tapi cukup 1 kali pukulan udah 100 biji. Kalau bukan 100 kali ini, bukan 100 biji. Kalau 1 kali perhitungannya kan sama 100. Ini mah cerdiknya seorang hakim. Ini ukuran bahasa Fa'asoba falahu ajron, yang tidak tebak pilih, yang tidak pilih kasih. Inilah 2 contoh yang menjadi sebuah kebaikan dalam persidangan. Tapi yang jadi bahaya, ada titipan lah, ada pihak inilah, ada pihak anulah. Apalagi kalau udah iming-imingnya lebih gede, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa berbalik fakta, yang benar dikata salah, yang salah dikata benar. Maka timbullah gejolak, timbullah polemik-polemik baru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalaulah udah mulai, sebab seorang hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan masalahnya dalam keadaan marah. Itu nggak boleh. Jadi dalam posisi maaf, kepala dingin, hati pun dingin. Atau mungkin kepala panas tapi hati dingin.
insya Allah bisa meredam gejolak yang kian ada dalam kehidupan keadilan atau kesejahteraan. Makanya mohon maaf, kiranya di saat itu ada di sana, seperti apakah kita? Kalau benar dapat 2 pahala, tapi kalau salah lebih-lebih kesalahan itu cuma dapat 1. Kok masih dapat? Inilah kalau dikata tadi, kalau tidak ada persidangan lebih parah lagi. Sebab dalam satu riwayat, laulal ulama lakana nasu kal bahaim, laulal umaro la'akalan nasu ba'duhum ba'do. Seandainya tidak ada ulama, manusia laksana binatang. Andai kata tidak ada umaro yang di dalamnya adalah termasuk qadhi, penegak hukum, atau mungkin kejaksaan atau pengadilan, niscaya akan memakan yang satu kepada yang lainnya. Jadi saling-saling makan, Pak. Ya maaf, kalau mungkin bahasa brutalnya, pada akhirnya kanibal. Ya kan, pada akhirnya kanibal. Kenapa? Masya Allah, sebagaimana sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi, manusia seperti binatang yang satu sama lainnya saling bercengkeraman, saling membunuh, bahkan saling memakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun ada ulama, pun ada pemerintah. Silakan cermati seperti apa kira-kira Pak manusia. Kalau bahasa kecilnya nih, jangankan orang awamnya, ustadznya ini gitu. Lah bagaimana orang awamnya? Ini masih jadi ustadz, jadi kiai, tapi laksana naudzubillah. Contohnya Bapak bisa mencermati sendiri ya. Maaf, kira-kira ini bahasa umum ya, termasuk ustadz, termasuk saya. Kira-kira kalau makan, minum sambil berdiri, sambil duduk, sambil diri, yang makan sambil diri apa? Udah, gitu. Masya Allah. Ini sebenarnya fakta pernyataan dalam kehidupan manusia yang jangankan orang awamnya, orang yang terpendidik kadang-kadang masih terjebak oleh sesuatu yang tidak diperkenankan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ilmunya harus membimbing dirinya, ilmunya harus bisa membawa dirinya, ilmunya harus bisa membentengi dirinya. Kalau bahasa aslinya ngajaga, ngajago, ngajiga, ngajega. Itulah orang yang berilmu. Pertama ngajaga, jaga diri. Ngajago harus mampu seperti pendekar. Ngajiga harus seperti orang-orang yang baik. Ngajega harus bisa mengusir musuh atau yang tidak diperkenankan oleh diri. Ngajaga, ngajago, begitu. Ngajiga, ngajega itu bahasa satria. Maka dari itu mohon maaf, ilmunya sebagai apa? Apakah hanya sekedar perhiasan atau hanya sekedar leliatan? Inilah kehidupan orang alim atau orang yang berilmu dan semisalnya. Pun ada umaro, ada pemerintah, kehidupan begitu campur marut, seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada pengadilan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Allah bisa awalnya mohon maaf, sebab dalam satu pembicaraan kalau bisa kecuali dibutuhkan, jangan jadi
Umumnya jauhkan dari 3 tempat. Yang pertama, urusan dengan polisi jangan, urusan dengan pengadilan jangan, urusan dengan rumah sakit. Ini 3-tiganya bikin orang pada berhadapan sama polisi. Jangankan salahnya, benernya kayak bener sama Pak Polisi. Ya, kita kena tilang timbang tutup pentil, masya Allah, dari cara untuk kita ada dalam kesalahan, masya Allah. Kemudian berhadapan dengan pengadilan, astagfirullahaladzim, jangankan terdakwa, saksi kagak bakalan jualan-jualan. Kenapa? Mau jualan dipanggil untuk menjadi saksi, mau kesibukan dipanggil jadi saksi, ujung-ujungnya berhenti dagangnya mati bisa. Itu baru saksi, apalagi terdakwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi urusan dengan rumah sakit. Jangankan yang punya apa, yang gak punya duit, yang punya duit masuk gampang, pulang susah. Ini kalau sehat, kalau mati apalagi rumah, kalau udah mati masih susah juga keluar dari rumah sakit. Kalau bisa melakukan bertiga mau sakit, emang sakit sudah menjadikan ketentuan Allah. Bahkan orang tua kita juga kalau lagi sama, kalau nggak dibutuhkan, jangan ada di pihak 3. Jangan ada di pihak 3. Sekalipun jadi hakim, sebab kalau bahasa hadisnya, hakim itu seperti motong ayam, pisaunya tumpul. Coba kira-kira kalau ayam dipotong pakai pisau yang tumpul, gimana kira-kira? Atau pakai balik pisaunya, sebaliknya lagi, agak makin hati orang tumpul, itulah termasuk. Jadi seakan-akan mempermainkan hukum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lain ada dulu dah, kecuali memang dibutuhkan. Kalaupun tidak ada dalam bidangnya, inilah keputusan si anu yang jadi hakim. Ini dibutuhkan, Pak. Contoh, maaf, memandikan mayit. Siapa kira-kira? Belum. Ya kan? Ini sebetulnya bukan tugas adil, bukan. Cuma menjadi tradisi dan biasa. Maka dialah yang punya tugas untuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan mayit. Padahal kalau boleh jadi keluarga yang wajib memandikan mayit, mengkafankan mayit, menyolatkan mayit. Itu lebih utama sebetulnya. Maaf. Cuma karena dibutuhkan, silahkan jadi amil. Tapi kalau pengen jadi amil, jangan. Kalau pengen jadi amil, jangan. Tapi siap untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, silakan. Caranya apa? Ngaji. Rasa tiada rontan akal pun. Jadi jangan-jangan yang pinter lebih daripada rontan, kan gitu. Kenapa? Dibutuhkan, ternyata lebih bagus, alhamdulillah. Bukan ngomongin petugas, karena maaf, ada orang ingin jadi petugas itu, romanya sesuai dengan pilihan kepala desa, jadi satu paket gitu. Jadi ambil dia, begitu mengukur mayit, romanya grogi, masya Allah. Begitu pas potong kain kapan, ditarik sana kaki kurang, ditarik ke sini kepala hilang. Bukan palanya hilang, apa kain kapannya kurang, bukan kurang, salah motong, orang grogi. Kainnya gimana? Ini kalau ada persiapan ganda, kalau nggak ada, ini bahasa akhirnya, Pak. Kalau bisa mah, oh ini ukurannya, tapi pengalaman lah yang menjadi ilmu penyempurna. Nah, kalaupun mungkin bukan bidangnya, tapi pengalaman ada, oh itulah ukurannya. Paling tidak jangan dilebih dikit, lebihnya banyak. Inilah cara memotong. Bahkan masuk ke gali kubur, jangan dikata, oh gali kubur. Bukan masalah gali kuburnya, ukurannya. Bahkan yang lebih lucu, masya Allah,
Apa kata dia? Takut ada yang bisikin, wahai Allah. Kan aneh, inilah ilmu yang tidak harus dimiliki. Kalau meninggal lima, tinggal pergi ada yang ngisi, alhamdulillah tiba dia mau. Ada yang mau begitu, Pak? Begitu kalau lihat pelandakan dibikin, suruh nyobain ilmu, malah mau berantem, siap banget. Masih hidup loh, ya belum tentu mati di situ, cuma udah angker, oleh karena itu mohon maaf kalau bisa menghindari, jangan jadi pihak yang tadi. Tapi kalau memang dibutuhkan, makanya maaf, bukan rumah sakitnya, paling tidak pengobatannya, bukan kepolisiannya, tapi keamanannya, bukan kejaksaannya, tapi keadilannya. Inilah yang perlu dicermati oleh setiap masyarakat. Yuk, kalau itu ada, yakin ada yang dituangkan, yakin ada yang ditokohkan, yakin ada yang diturutin. Coba zaman sekarang, siapa yang ditokohkan? Semuanya tokoh gitu. Ya kan? Atau lebih-lebih, gak ada yang ditokohkan, insya Allah lebih langsat. Kenapa? Yang muncul hanyalah ide atau mungkin perkiraan yang tidak pakai ilmu, hanya katanya dan tradisi. Akhirnya yang benar disalahkan. Kenapa? Aneh dulu begitu, udah mau kita aja lah, ya silakan. Itulah kehilangan apa yang dituakan, ditokohkan, lebih-lebih yang ilmunya lebih daripada yang lain. Insya Allah. Bahkan dalam satu riwayat, kalau di Sama, setiap masjid itu harus ada kiainya, harus ada ustadznya yang siap untuk ditanya dan menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Atau paling tidak, di setiap kampung ada yang ditokohkannya yang siap untuk menjawab pertanyaan dan kebutuhan umat. Tapi yang ironinya, kalaupun ada laksana air dengan minyak, na'udzubillah iminillah. Mas, oleh karena itu mari kita bangunlah masyarakat dengan ada istilah buah bisa. Jangan ada istilah. Coba kalau buah bisa, kira-kira ada apa kira-kira? Insya Allah dewe. Kenapa? Buah bisa. Pada waktunya mah bukan diserahin orang kagak. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sana." Apabila diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada kajian. Kalau hakim benar dalam memutuskan permasalahannya, yakin punya pahala dua, pahala kesesungguhannya, pahala keadilannya. Tapi kalau salah, pahala keadilan tidak ada, pahala kesungguhan masih ada. Tapi kalau ada iming-iming wala-wala, ya nggak keadilan, nggak kesungguhan. Kenapa? Bukan itu yang dia lakukan. Kenapa? Maaf, kira-kira karena menjadi polisi kudu ini, jadi hakim kudu ini, kemudian jadi ustadz pun nah ini. Ayo jadi ustadz, kira-kira pengen jadi, kira-kira gimana Pak jadi ustadz? Pertama pengen dilihat, ustadznya hebat, penampilannya, masya Allah. Kemudian hanya untuk mencari upah dari pemerintah, ini ustadz yang tidak diperkenankan oleh agama. Atau untuk mencari jabatan, juga nggak diperkenankan oleh agama. Tuh, dalam hadisnya insya Allah tidak ada. Insya Allah. Apabila kau belajar ilmu, pengen
tapi inilah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seyogianya menjadi kebaikan semuanya. Waktu lagi membatasi kita, waktu Isra sudah hampir lewat. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, dirasa makin kemana kebaikan makin banyak. Cuma peminat kebaikan dibilang langka. Kalaupun ada kebaikan, umurnya paling beberapa hari saja, atau mungkin bisa hilang tanpa bukti. Kenapa? Manusia kian jauh dari nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kebaikan banyak apa banyak? Peringatan banyak. Masya Allah, Masya Allah. Dari peringatan ini, audit dan sebagainya sudah jadi fakta dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan berkeluarga. Tapi ternyata nasihat laksana air di atas daun talas, laksana minyak dengan air. Kalau berkumpul dalam satu botol, tetap ada pemisah dan ada pembeda. Yang siogianya ini jangan sampai berkepanjangan. Sadarlah wahai anak bangsa, gara-gara ini, gara-gara itu, semuanya menjadi sebuah pemisah. Na'udzubillah min dzalik. Udahlah itu urusan mereka. Tapi maaf, jujur Bapak Ibu dan Saudara, ngikut salah, kagak ngikut salah. Contoh, maaf, kita ngikut partai yang lain, Ustaz Beri Marisol. Kita nggak ngikut, nggak ada yang nyenggol pisah. Masya Allah, Masya Allah. Cuma kederaan mengaku suruh ini fanatik banget. Ya, tapi mudah-mudahan bukan fanatik buta, tapi yang jelas inilah yang harus dipegang. Sebab agama laksana bara, dipegang panas, dilepas padam atau mati. Itulah bara agama, termasuk ada dalam pengajian, ada dalam kebaikan, itu agama. Jadi agama laksana bara, dipegang panas, dilepas mati. Udah, kalau udah mati nggak ada lagi kebaikan, semuanya ada dalam bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita ada di dunia pendidikan dari pondok pesantren atau mungkin sekolah di sekitar kita, Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang soleh dan solihah, warga masyarakat bangsa yang marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka wa
ibadallah wa nafsi ila